Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami hormati Pak Dr. Wirmeka Putra SMSI dan juga Ibu Dr. Wirastari SMSI selaku dosen pengampu akuntansi keberlakuan pada semester 5 R12 dan juga teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi yaitu tentang pengadaan akuntansi keberlakuan yang dengan teman-teman pertama ada Najwa Arif Apane dan juga ada Adinda Rama dan Vivi Mariani. Baiklah, kepada pemateri pertama kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk materi pertama yaitu akuntansi keperilakuan tinjauan umum. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia serta kebutuhan organisasi akan informasi yang akan dihasilkan oleh akuntansi. Sejak tahun 1950-an, beberapa riset akuntansi mulai mencoba menghubungkan akuntansi dengan aspek perilaku yang dimulai oleh Ari Ries pada tahun 1952. Selain itu, Binberg dan Seal 1989 mengklarifikasi riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran. Awal perkembangan riset akuntansi, keperilakuan menekankan pada aspek akuntansi manajemen, khususnya penganggaran atau budgeting. Namun dominan dalam hal ini terus berkembang dan bergeser ke arah akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi, dan audit. Perkembangan yang pesat dalam akuntansi keperilakuan lebih disebabkan karena akuntansi secara simultan dihadapkan dengan ilmu-ilmu sosial secara menyeluruh. Selanjutnya, akuntansi konvensional. Teori akuntansi memiliki hubungan yang bersifat definitif dengan praktik akuntansi. Pemakai internal dari informasi akuntansi adalah organisasi yang memiliki garis staf personel yang memandang laporan akuntansi sebagai landasan yang melibatkan pendanaan, penginvestasian, dan pengambilan keputusan operasional. Pemakaian eksternal meliputi sejumlah kelompok pemegang saham, kreditor, serikat buruh, analisis keuangan, dan para agen pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Desi. Baiklah, terima kasih kepada Fevi Mariani dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dina Rama. Kepada Dina Rama kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Tujuan utama akuntansi adalah melahirkan informasi keuangan melalui pencatatan, pelaporan, dan interpretasi atas data-data ekonomi yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. Sedangkan sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan bentuk dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Karakteristik sistem secara keseluruhan harus memiliki sasaran, input-output, dan lingkungan untuk mencapai target dasar yang telah diharapkan. Selanjutnya itu ada akuntansi adalah sistem. Filosofi dari perencanaan sistem yang berorientasi pada pemakaian membantu untuk membentuk perilaku dan pendekatan yang baik dalam pengembangan sistem dalam konteks organisasional. Invest dan Also 1948 mengemukakan 6 tingkat keterlibatan pemakaian dalam pengembangan sistem informasi, yaitu yang pertama, tidak ada keterlibatan, yang kedua, keterlibatan simbolis, 3, keterlibatan atas saran orang lain, 4, keterlibatan dengan pengendalian yang lemah, 5, keterlibatan dengan melakukan, dan 6, keterlibatan dengan pengendalian yang kuat. Hasilnya menunjukkan bahwa dua tingkat terakhir, yaitu keterlibatan dengan melakukan dan keterlibatan dengan pengendalian yang kuat, akan menghasilkan suatu sistem informasi yang lebih efektif. Selanjutnya, akuntansi adalah informasi. Akuntansi dapat dipandang sebagai informasi. Sistem informasi akuntansi merupakan bukti bahwa sistem informasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang semakin kompleks. Sebagai sistem informasi akuntansi juga sering disebut sebagai bahasa bisnis yang dapat menyediakan atau memberikan informasi penting mengenai kegiatan ekonomi. Sistem
Informasi akuntansi dibangun sekitar aktivitas bisnis perusahaan dengan struktur tertentu dalam suatu organisasi. Selanjutnya, serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Adinda Rama, dan selanjutnya akan diajukan oleh Najwa. Kepada Najwa kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu fenomena baru yang sebetulnya dapat ditelusuri kembali pada awal tahun 1960-an. Walaupun sebetulnya dalam banyak hal riset tersebut dapat dilakukan lebih awal. Kesadaran atas profesi akuntan dan keterkaitan mereka terhadap pengaruh disiplin keperilakuan mulai berkembang pada awal tahun 1950-an. Karya Beston tahun 1963 serta Churchill and Cooper pada tahun 1965 yang memfokuskan pada akuntansi manajerial dan pengaruh fungsi akuntansi pada perilaku. Riset-riset ini berlanjut pada tahun 1970-an dengan satu rangkaian studi. Fokus dari studi-studi tersebut adalah pada akuntansi manajerial. Mulai dari tahun 1960 sampai ke 1980-an, jumlah artikel mengenai akuntansi keperilakuan semakin meningkat. Selanjutnya, landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Yang pertama dari pendekatan normatif ke deskriptif. Seiring dengan perkembangan teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Meskipun demikian, berbagai riset tersebut masih bersifat normatif, yaitu hanya mengangkat permasalahan mengenai desain pengendalian manajemen dengan berbagai model. Sejak tahun 1950-an, sejak C. Argyris menerbitkan risetnya pada tahun 1952, desain riset akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk mengembangkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia, usia, serta kondisi lingkungan organisasi. Sejak saat itu, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku organisasi. Yang kedua, dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset akuntansi keperilakuan pada awalnya dirancang pada pendekatan universal seperti riset Argyris tahun 1952, Hopwood tahun 1972, dan Otley tahun 1978. Tetapi, karena pendekatan ini memiliki banyak kelemahan, maka segera muncul pendekatan lain yang selanjutnya dapat perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Kompleksitas desain riset yang menggunakan pendekatan kontingensi bisa dibagi dalam 4 tingkatan. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Najwa. Dan kami dari kelompok 1 menarik kesimpulan bahwa akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Namun, pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga melibatkan aspek-aspek keperilakuan dari para pengambil keputusan. Dengan demikian, akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek perilaku manusia, serta kebutuhan organisasi akan informasi yang dapat dihasilkan oleh akuntansi. Baiklah, sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.